Tahukah kamu apa itu emosi? Emosi sendiri didefinisikan sebagai keadaan perasaan yang melibatkan evaluasi subjektif, respon fisiologis otomatis, dan respon perilaku. Skerer 2019 menyebutkan bahwa emosi adalah proses evaluasi yang cepat dan sering otomatis terhadap perubahan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan mengarahkan tindakan yang relevan. Emosi ini melibatkan proses kognitif seperti persepsi dan penilaian. Emosi dasar manusia. Robert Plutchik, penelitiannya mempengaruhi banyak pandangan modern. Teorinya dikenal dengan Wheel of Emotions, roda emosi, di mana ia mengelompokkan emosi dasar menjadi beberapa bagian. Pertama, kebahagiaan, perasaan positif yang terkait dengan pengalaman yang menyenangkan. Kedua, kesedihan, perasaan negatif yang terkait dengan kehilangan atau kesedihan. Ketiga, ketakutan, perasaan negatif yang terkait dengan bahaya atau ancaman. Keempat, kemarahan, perasaan negatif yang terkait dengan rasa tidak adil atau ancaman. Kelima, keterkejutan, perasaan mendadak yang dipicu oleh kejadian yang tidak terduga. Keenam, jijik, perasaan negatif yang terkait dengan sesuatu yang menjijikkan atau tidak menyenangkan. Plutchik juga mengemukakan bahwa emosi-emosi ini dapat digabungkan untuk menghasilkan emosi yang lebih kompleks. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan komponen atau aspek emosi. Menurut para ahli, emosi terdiri dari beberapa komponen atau aspek utama. Yang pertama, komponen fisiologis. Aspek ini merujuk pada perubahan fisik yang terjadi dalam tubuh saat seseorang merasakan emosi. Menurut teori James Lange, emosi muncul sebagai hasil dari perubahan fisiologis. Contoh dari perubahan ini meliputi detak jantung yang meningkat, keringat, atau perubahan dalam pernapasan. 2. Komponen kognitif. Emosi tidak hanya melibatkan respons fisik, tetapi juga melibatkan penilaian atau interpretasi terhadap situasi. Lazarus, seorang ahli teori kognitif emosi, menekankan bahwa emosi muncul setelah seseorang mengevaluasi makna dari sebuah kejadian atau pengalaman. 3. Komponen perilaku atau ekspresif. Emosi seringkali diekspresikan melalui perilaku atau ekspresi wajah. Charles Darwin dalam bukunya The Expression of the Emotions in Man and Animals menunjukkan bahwa ekspresi emosi seperti senyum, menangis, atau marah adalah bagian dari evolusi manusia dan universal di seluruh budaya. 4. Komponen subjektif. Emosi juga memiliki aspek subjektif, yaitu pengalaman pribadi dan internal yang unik bagi individu. Ini adalah perasaan yang dialami seseorang seperti merasa bahagia, sedih, takut, atau marah, dan sulit untuk diukur secara objektif. 5. Komponen motivasi. Emosi dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk bertindak. Sebagai contoh, rasa takut bisa memotivasi seseorang untuk menghindari bahaya, sementara kebahagiaan bisa memotivasi orang untuk mencari pengalaman yang serupa di masa depan. Berikut penilaian kognitif dan emosi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. 1. Kognisi mempengaruhi emosi. Cara seseorang berpikir dan menafsirkan situasi dapat mempengaruhi emosi yang dirasakan. Misalnya, seseorang yang memiliki pikiran negatif cenderung mengalami lebih banyak emosi negatif. Kedua, emosi mempengaruhi kognisi. Emosi dapat mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan. Misalnya, ketika seseorang merasa takut, kemampuannya untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang rasional dapat terganggu. Dampak emosi manusia. Emosi manusia memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Para ahli dari berbagai bidang seperti psikologi, neurologi, dan sosiologi telah meneliti dan mengidentifikasi dampak-dampak penting dari emosi manusia. 1. Dampak emosi terhadap kesehatan mental. Stres dan gangguan mental. Emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan depresi dapat memicu stres yang berkepanjangan. Stres kronis dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Kesehatan fisik. Emosi negatif juga dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik.
Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, hipertensi, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan masalah kesehatan lainnya. 2. Dampak emosi terhadap hubungan sosial. Kualitas hubungan emosi memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial. Emosi positif seperti cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kualitas hubungan. Sebaliknya, emosi negatif seperti kemarahan, kecemburuan, dan kebencian dapat menyebabkan konflik dan merusak hubungan. Komunikasi. Emosi mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Ekspresi emosi melalui bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima oleh orang lain. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang lain sangat penting untuk komunikasi yang efektif. 3. Dampak emosi terhadap pengambilan keputusan. Keputusan yang dipengaruhi emosi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Emosi positif dapat meningkatkan optimisme dan mendorong seseorang untuk mengambil risiko, sementara emosi negatif dapat menyebabkan ketakutan, keraguan, dan keputusan yang lebih defensif. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau IQ adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan efektif. Individu dengan IQ tinggi cenderung lebih mampu membuat keputusan yang rasional dan bijaksana, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. 4. Dampak emosi terhadap perilaku. Perilaku prososial. Emosi positif seperti empati dan belas kasih dapat mendorong perilaku prososial, seperti membantu orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan kontribusi pada masyarakat. Perilaku agresif. Emosi negatif seperti kemarahan dan frustasi dapat memicu perilaku agresif. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang berada dalam keadaan emosi negatif lebih cenderung menunjukkan perilaku agresif. 5. Dampak emosi terhadap pembelajaran dan kinerja. Motivasi dan pembelajaran. Emosi dapat mempengaruhi motivasi dan kemampuan belajar. Emosi positif dapat meningkatkan motivasi, fokus, dan keterlibatan dalam pembelajaran. Sebaliknya, emosi negatif seperti kecemasan dan ketakutan dapat mengganggu konsentrasi dan minat belajar. Kinerja kerja. Emosi juga dapat mempengaruhi kinerja kerja. Emosi positif dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kolaborasi. Emosi negatif dapat menyebabkan penurunan motivasi, kesalahan, dan konflik di tempat kerja. Berikut beberapa poin penting dari manajemen emosi. 1. Kecerdasan emosional IQ tetap menjadi fokus utama. Daniel Goleman yang terkenal dengan bukunya Emotional Intelligence 1995 terus menekankan pentingnya IQ dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep IQ yang meliputi kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi menjadi dasar bagi banyak pendekatan manajemen emosi. 2. Pentingnya kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Dunia yang semakin cepat berubah dan penuh tekanan menuntut individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam mengelola emosi. Para ahli menekankan pentingnya mengembangkan strategi manajemen emosi yang dapat diubah sesuai dengan situasi dan kebutuhan. 3. Peran teknologi dalam manajemen emosi. Aplikasi dan teknologi berbasis AL mulai digunakan untuk membantu individu dalam mengelola emosi. Aplikasi ini dapat melacak pola emosi, memberikan latihan mindfulness, dan memberikan saran yang dipersonalisasi. 4. Pentingnya dukungan sosial. Para ahli menekankan bahwa dukungan sosial merupakan faktor penting dalam manajemen emosi. Memiliki hubungan yang sehat dan lingkungan yang suportif dapat membantu individu untuk mengatasi tekanan dan mengelola emosi dengan lebih baik. 5. Peningkatan kesadaran tentang kesehatan mental. Meningkatnya kesadaran tentang kesehatan mental mendorong lebih banyak orang untuk mencari bantuan dalam mengelola emosi. Terapi konseling dan program pengembangan diri yang berfokus pada manajemen emosi semakin banyak tersedia. 6. Peran penting mindfulness. Mindfulness yaitu kemampuan untuk fokus pada momen saat ini tanpa
penilaian menjadi semakin populer sebagai strategi manajemen emosi. Latihan mindfulness dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, dan mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan lebih efektif. 7. Pentingnya pendidikan emosional. Pendidikan emosional menjadi semakin penting dalam sistem pendidikan. Para ahli menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak tentang emosi, bagaimana mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode memahami emosi individu, seseorang dapat meningkatkan kecerdasan emosional, membangun hubungan yang lebih sehat, dan mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik. Proses ini memerlukan komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dalam mengelola emosi serta kesediaan untuk mencari bantuan saat dibutuhkan.